Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Alfa Pertiwi, mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan NIM 19004022. Pada kesempatan kali ini atau di video kali ini, yang pertama-tama saya akan membahas materi mengenai administrasi atau manajemen peserta didik. Peserta didik adalah seseorang dalam bahasa lain yang terdaftar dalam jalur jenjang dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya, baik pada aspek akademik maupun non-akademik, melalui pembelajaran yang diselenggarakan oleh sebuah sekolah atau perguruan tinggi. Seperti yang tadi kita bahas, namanya saja proses administrasi peserta didik itu didesain dengan serius, direncanakan sedemikian rupa, dan kegiatannya banyak. Tidak hanya sekedar proses pencatatan, tetapi proses yang berkepanjangan dan butuh energi yang juga tidak sedikit, dimulai dari proses awal hingga proses akhirnya. Bagaimana pada akhirnya pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompoknya agar mereka bisa paham, mereka bisa mengerti, mereka tahu dan duduk di kelompok yang tepat. Pengelompokan dan pengelolaan kelas yang panjang termasuk instrumen-instrumen yang digunakan dalam proses pencatatan itu, dan terakhir kenaikan kelas sampai kelulusan peserta didik, apalagi perguruan tinggi sampai di wisuda itu menjadi tanggung jawab dari lembaga yang didesain sedemikian rupa sehingga mereka memang siap untuk naik ke level berikutnya. Jika naik ke level berikutnya perguruan tinggi, siap naik ke level pekerjaan atau tidak kerja. Kalau di SD siap untuk naik ke SMP, sedangkan SMA siap naik untuk ke perguruan tinggi. Secara potensial itu dipisah dan disiapkan oleh lembaga satuan pendidikan dengan sekolah ataupun perguruan tinggi. Beberapa fokus kegiatan administrasi peserta didik yaitu yang pertama dalam proses perencanaan terhadap peserta didik. Kegiatannya berapa banyak kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah, satuan pendidikan termasuk perguruan tinggi. Dan sebenarnya ada beberapa langkah dalam proses penerimaan terkait dengan perencanaan peserta didik baru atau biasanya dilakukan dengan berbagai hal, dan hal itu meliputi yang pertama, kegiatannya yaitu menganalisis kebutuhan. Jadi proses penerimaan itu atau jumlah yang akan diterima itu tidak serta-merta ditentukan begitu saja atau demi untuk memperbanyak jumlah peserta didik yang ada di satuan pendidikan tersebut. Tapi ada analisis yang berbentuk krusial, analisis yang rasional yang ditetapkan, yang dipisah atau didesain oleh lembaga satuan pendidikan. Analisis krusial itu adalah kebutuhan peserta didik tentang lembaga penerapan pendidikan. Maksudnya adalah ada hitungan matematis kenapa jumlah yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan itu tidak lebih banyak dan tidak lebih sedikit dari jumlah yang ada atau jumlah peserta didik maupun mahasiswa sebelumnya. Peserta didik atau siswa yang diterima semakin menguntungkan dari satu sisi untuk lembaga, tapi ternyata tidak begitu saja. Ada hitungan nasional matematis, bahkan ada rumusnya. Hal ini dilakukan supaya semua siswa atau peserta didik atau mahasiswa yang diterima mendapatkan layanan yang sama, yang masuk akal karena kemampuan penerimaan lembaga perbandingan jumlah dosen dengan kampus dan jumlah mahasiswa yang akan diterima jangan sampai bertabrakan atau tidak seimbang. Apalagi antara jumlah kelas dengan jumlah mahasiswa atau jumlah peserta didik yang diterima itu tidak boleh melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. Dan juga tidak ada suatu istilah membeli bangku agar seorang peserta didik baru tersebut bisa memasuki satuan perguruan tinggi ataupun satuan pendidikan yang sesuai dengan jenjangnya. Kapasitas adalah sekian hitungannya sesuai dengan kelas setiap kelas itu. Dan proses yang kedua yaitu perencanaan peserta didik adalah proses rekrutmen, dan ini pasti ada maksud setiap
proses atau hal-hal yang dilakukan dalam proses rekrutmen ini. Dan para satuan pendidikan pun ataupun perguruan tinggi memiliki standar dasar berpikir yang berbeda-beda untuk menerima calon peserta didik atau mahasiswa ke calon peserta didiknya. Dan sebelumnya kita akan membahas tentang apa itu rekrutmen. Rekrutmen adalah proses pencarian atau proses untuk menemukan termasuk menarik calon-calon peserta didik baru yang mampu menjadi peserta didik dengan standar yang sudah ditetapkan oleh lembaga perguruan tinggi atau sekolah tersebut, membuka peluang kepada calon-calon peserta didik untuk direkrut dan secara menyeluruh, apakah itu akan menyebutnya manajemen peserta didik atau administrasi peserta didik. Itu diawali oleh proses rekrutmen dan ini merupakan langkah awal. Artinya, apa keberhasilan atau kegagalan proses awal sangat mempengaruhi proses administrasi peserta didik secara keseluruhan. Jadi, segala proses mulai dari penerimaan sampai nanti proses kegiatan pembelajaran berlangsung dan proses mereka lulus nanti sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam rekrutmen ini. Makanya, perlu didesain dan direncanakan sedemikian rupa sehingga peserta didik ini mendapatkan atau memiliki karakter yang sudah ditentukan sesuai syarat dan standar yang telah ditetapkan. Dan biasanya masing-masing sekolah ataupun perguruan tinggi itu pasti memiliki syarat yang berbeda-beda pula. Sebenarnya juga banyak satu di antara dari banyaknya untuk mendapatkan peserta didik yang sesuai dengan standar atau syarat yang sudah ditentukan. Makanya memiliki suatu rangkaian atau cara yang sudah ditentukan secara standar nasional, tapi masing-masing perguruan tinggi ataupun lembaga pendidikan memiliki standarnya masing-masing. Seperti jika dari SD ke SMP dan SMP ke SMA ada yang sekarang berbasis zonasi. Meskipun sudah ditentukan secara nasional, pasti setiap peserta didik juga setiap perguruan tinggi juga memiliki standar yang sudah mereka tentukan masing-masing. Dan untuk SMA akan masuk atau merekrut anak peserta didik SMA ke perguruan tinggi bisa melalui SB, SN secara mandiri ataupun melalui cara-cara lainnya yang sudah ditetapkan secara nasional. Tapi dari secara nasional tersebut pasti sudah ditentukan perguruan tinggi itu masing-masing memiliki syarat yang berbeda, mau dari segi nilai ataupun segi prestasi yang sudah mereka peroleh pada saat mereka masih duduk di SMA. Tahapan yang harus dilalui peserta didik memiliki sejumlah tahapan yang sebenarnya tidak seharusnya diikuti sedang SOP dalam rangka memastikan proses itu berlangsung sebagaimana mestinya. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan. Hal-hal lainnya yaitu dalam proses penerimaan peserta didik baru, yaitu dari pembentukan tim penerimaan siswa baru ini sudah menggunakan aplikasi dan teknologi yang serba online. Difikirkan jangan lagi berasumsi bahwa ini adalah persoalan senioritas, persoalan politis, kedekatan tapi siapa yang mempunyai syarat-syarat untuk masuk dalam yang harus dijadikan orang-orang tersebut layak untuk mendapatkan tempat atau masuk ke satuan pendidikan dan perguruan tinggi. Ketiga, segala sesuatu yang diserahkan kepada pihak yang bukan ahli, maka tunggulah kelanjutannya. Ini maksudnya ketika kita melakukan atau ada tim khusus melakukan penerimaan peserta didik baru, pasti ada beberapa tim yang mungkin dalam praktek lapangannya sendiri tidak sesuai dengan SOP, seperti dengan unsur kedekatan atau kekeluargaan. Dan biasanya kalau di sekitar lingkungan saya biasanya disebut dengan membeli bangku, yang seharusnya pada tahap-tahapan yang sudah ditetapkan dia tidak lulus, tapi karena ada unsur kedekatan dia bisa saja masuk. Dan hal inilah yang seharusnya
kita perangi atau hindari agar tidak terjadi di sekitar kita. Yang selanjutnya yaitu adalah pengumuman atau sosialisasi jumlah persyaratan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh calon peserta didik, dan informasinya harus sangat jelas dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sederhana yang mudah dipahami oleh siapapun yang membacanya. Artinya, tidak hanya berasumsi bahwa akan dibaca oleh mereka-mereka yang ada di daerah-daerah perkotaan, tetapi bagi mereka yang ada di pelosok atau pedesaan pun dengan kemampuan pendidikan orang tuanya yang barangkali terbatas, harus bisa mendapatkan informasi yang sama. Jadi ada kaitannya dengan penelaah dan analisis penggunaan bahasa sederhana dalam konsep efektivitas komunikasi. Meskipun bentuknya adalah berupa pengumuman yang dipublish, tapi informasinya itu jangan menimbulkan multimart. Dan multimart itu seperti bisa menimbulkan pro kontra karena ada beberapa orang tua yang tidak memiliki pendidikan yang sesuai, yang sama dengan daerah-daerah perkotaan. Dan berikut ini yang perlu diperhatikan dalam tahapan penerimaan atau tahapan rekrutmen, yaitu yang pertama proses penerimaan berkas. Jadi setelah pengumuman tadi, setelah sosialisasi berbagai persyaratan, dilakukan dengan proses penerimaan berkas secara administratif. Proses ini berkaitan dengan apakah dari anak, orang tua yang mewakili kepada tim penerimaan calon siswa atau mahasiswa baru, kemudian diikuti dengan verifikasi berkas dan laporan tim untuk penentuan perangkingan dari sekian banyak peserta didik yang mendaftar. Hal ini bisa dilakukan dengan melalui rapat-rapat tim. Harus bisa dilihat prinsip-prinsip dari penerimaan peserta didik dalam organisasi peserta didik. Ada prinsip keadilan, ada prinsip kualitas, dan benar-benar asumsi, yaitu kalau ingin mendapatkan sesuatu dengan kodifikasi yang diinginkan, maka pemikiran kita dalam atau benang merahnya atau sesuatu yang menyatukan tersebut adalah kualitas. Jangan karena ada unsur kedekatan seperti yang sudah saya bahas di awal tadi. Dan ada beberapa pertimbangan khusus dalam masuk tim rekrutmen dalam ketika mengadakan penerimaan peserta didik baru. Jadi orang-orangnya itu harus memenuhi syarat, bukan orang-orang yang bisa membantu orang lain namun dengan cara yang tidak baik atau tidak benar. Tapi dengan perkembangan teknologi saat ini, kita bisa melakukan penerimaan siswa baru melalui aplikasi-aplikasi yang sudah ditentukan. Dan ini menurut saya sangat membantu bagi siapapun pihak lembaga satuan pendidikan atau perguruan tinggi dalam melakukan proses rekrutmen atau langkah-langkah yang sudah ditetapkan pada saat melakukan manajemen atau administrasi peserta didik. Hal ini juga tidak semerta-merta dilakukan untuk kepentingan salah satu pihak, tetapi juga kepentingan bagi untuk semuanya. Apalagi di era pandemi saat ini, jika tidak bisa melakukan perekrutmen secara langsung atau tatap muka, maka dengan adanya aplikasi yang sudah diciptakan atau aplikasi-aplikasi yang sudah ada, maka proses rekrutmen ini tidak harus dilakukan secara tatap muka sehingga malah menimbulkan masalah lain di era pandemi ini. Menurut saya di Indonesia sendiri juga sudah banyak aplikasi-aplikasi, bahkan masing-masing sekolah tersebut sudah memiliki aplikasi-aplikasinya sendiri yang diatur oleh pihak ICT-nya itu sendiri, sehingga sangat-sangat tidak mengganggu atau tidak bertentangan dengan protokol kesehatan pada pandemi COVID-19 ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan salah pengucapan pada saat menjelaskan, karena juga saya sedang belajar sehingga
memiliki banyak kekurangan dan harus bisa mengkoreksinya dengan saran atau kritik dari pihak yang menonton video ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.